Jadi bagaimana kita bisa menempuh studi bersama di Kumamoto University ini, sebenarnya ceritanya sangat panjang. Mulai dari I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath. Konnichiwa, perkenalkan nama saya Firdaus. Saat ini saya mahasiswa S3 di Kumamoto University Jepang dengan bidang keahlian Disaster Management. Saya berasal dari Indonesia, Jawa Timur, kota Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emi. Saya juga sedang menempuh studi S3 di Kumamoto University, bidang Applied Chemistry and Biochemistry. Saya juga berasal dari Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Awal dari kita bertemu menikah pada saat itu, waktu saya menyelesaikan S2, saya memang sudah berkeinginan untuk menikah. Kemudian saya ya seperti lelaki pada umumnya mencoba meminta tolong kepada teman untuk dikenalkan kepada wanita-wanita. Maksudnya teman-temannya lah. Teman-temannya, siapa tahu ada teman yang sama sedang mencari jodoh seperti itu. Akhirnya saya dikenalkan oleh seorang teman, ada teman wanita yang sedang mencari jodoh juga. Kemudian ya melalui proses teman itu saya mencoba melalui proses-proses. Jadi proses yang kami lakukan juga bisa dibilang proses ta'aruf ya. Jadi kita tidak bertemu langsung, kita melewati perantara, proses perantara. Mengajukan proposal seperti ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak umum lagi. Jadi kita melalui proses, kita bikin semacam apa? Proposal menikah gitu, biodata, kita berkirim surat lewat surat. Jadi tidak ketemu langsung tatap muka. Sampai akhirnya saya lulus S2, kemudian saya pulang dan mulai melanjutkan proses itu. Ya tetap prosesnya sama, tidak melalui ketemu langsung, tetapi melalui perantara. You can't deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Dan uniknya sebenarnya sebelum kita tahu akhirnya kita berjodoh itu, ternyata sebelumnya kita satu SMA di suatu daerah yang sama. Mulai dari SMA, kemudian mulai dari S1 di satu kampus yang sama. Meskipun berbeda jurusan, tapi suami pernah, kalau istilahnya di kampus kami dulu ya di ITS itu ada namanya TPB. TPB itu seperti kuliah bersama satu jurusan di seluruh kampus. Nah, suami kebetulan TPB-nya ada di jurusan saya, tapi saya di jurusan yang lain. Sehingga kita tidak pernah bertemu dan selalu bersisipan. Dan S2 pun kita sama-sama S2 di Taiwan, tapi kita berbeda tahun. Saya pulang, kemudian teman saya yang satu angkatan itu melanjutkan S3 di Taiwan. Nah, pada saat itulah teman saya itu mengenalkan suami ke saya. Ya, jadi kalau orang kata jodoh itu jodoh itu misteri, benar-benar misteri. Jadi saya dan istri itu ternyata satu sekolah, satu SMA. Kemudian bahkan waktu kita kos di Surabaya, kos saya dan kos istri itu bersebelahan. Tapi kita tidak pernah merasa bertemu. Waktu kuliah juga kita pernah satu tempat, tapi juga tidak pernah bertemu. Atau mungkin sebenarnya kita bertemu tapi tidak tahu gitu. Kita juga sampai jauh-jauh ke Taiwan, tapi juga tidak bertemu. Tetapi kita bertemunya kembali lagi waktu kita pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillahnya akhirnya kita bisa satu sekolah waktu S3 ini dan bisa bertemu dan bersama sampai 3 tahun. I haven't gotten you
close to your scent. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you. Terus untuk cerita waktu keberangkatan kita ke Jepang setelah kita diterima di universitas masing-masing, proses penerimaan administrasinya juga tidak berjalan dengan mudah sebenarnya. Jadi waktu itu beasiswa ditutup tanggal 19 Januari. Sedangkan istri waktu itu apply pada saat 19 Januari di hari yang sama. Jadi istri memenuhi semua persyaratan administrasi pada hari yang sama. Dan saya mengisi semua form, termasuk tes kesehatan, menulis proposal proposal untuk S3, itu semua dalam waktu 36 jam tanpa tidur. Ada tidur sekitar 10 menitan ya waktu itu. Dan itu juga saya ingat betul waktu itu istri sambil menyusui si kecil. Jadi sambil menyusui dia mengerjakan semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumennya tentu saja sangat banyak ya, mulai dari studi plan, kemudian CV, riset proposal dan lain sebagainya. Nah, istri sudah melengkapi, sedangkan pada saya mencoba berkoordinasi dengan profesor saya. Pada waktu itu profesor saya mengatakan tidak bisa karena tidak memungkinkan karena waktunya sangat mepet. Jadi istilahnya kalau profesornya istri itu optimis bisa diselesaikan, profesor saya pesimis tidak bisa diselesaikan. Akhirnya saya pun tidak menyelesaikannya dan saya mencoba apply beasiswa lain. Saya mencoba berbagai beasiswa, mulai beasiswa dari Indonesia, tapi semuanya akhirnya gagal. Akhirnya kita di saat itu bimbang apakah kita tetap bisa berangkat berdua atau tidak, sedangkan istri pada waktu itu sudah diterima beasiswa. Kita bersepakat dengan modal nekat, akhirnya kita berangkat dengan satu beasiswa dan membawa anak menuju Jepang. Proses membawa anak pun juga tidak mudah karena pada waktu itu misalnya apply visa. Istri apply visa untuk studi hanya diperbolehkan untuk 1 orang, sedangkan saya dan anak saya tidak serta-merta bisa keluar visanya karena status saya yang masih belum jelas pada waktu itu. Apakah saya studi beasiswanya, kalau saya studi beasiswanya dari mana, kalau saya hanya ikut istri bagaimana dan lain sebagainya, tidak dengan mudah. Akhirnya pada waktu itu saya sampai minta tolong kepada profesor bagaimana caranya saya agar tetap bisa berangkat ke Jepang. Sampai profesor itu memberikan saya 2 surat penerimaan sebagai siswa dan juga sebagai research student, di mana itu hanya status saya supaya saya tetap bisa berangkat dan mereka tidak menanggung allowance sama sekali. Akhirnya setelah berdiskusi saya harus memilih antara sebagai pelajar atau sebagai research assistant. Akhirnya saya memilih sebagai pelajar dengan kita berangkat dengan 1 beasiswa. Proses pengiriman visa pun atau COE dari Jepang pun tidak berjalan dengan mudah. H-3 keberangkatan anak saya dan saya baru bisa mendapatkan visa, karena proses pengiriman dari surat dari Jepang ke Indonesia berjalan cukup. Sebenarnya lamanya dari keputusan itu tadi mau memilih research assistant atau memilih student. Jadi keputusan itu diambil mendekati hari H keberangkatan, sehingga ya prosesnya sangat complicated waktu itu. Dan kita sempat kehilangan dokumen juga segala macam. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya lika-liku. Jadi singkat ceritanya ketika kita sudah memutuskan berangkat dengan hidup di 1 beasiswa pada saat itu, ya ternyata Allah itu istilahnya maha mengetahui ya. Jadi ketika kita kesulitan maka di situ ada jalan. Jadi kita datang dengan 1 beasiswa, akhirnya kita mencoba berbagai cara seperti yang disampaikan istri tadi. Kita mencoba penangguhan SPP, kita mencoba keringanan SPP, keringanan
uang pangkal dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya semuanya yang saya ajukan diterima. Sehingga saya kesini pun hampir tidak membayar sepeser pun. Kemudian di semester 2 saya juga mencoba apply beasiswa seperti yang dikatakan istri tadi, banyak sekali beasiswa dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Jadi kalau ada yang ingin menyiapkan S3 bersama itu sebaiknya disiapkan jauh-jauh hari, direncanakan dari jauh-jauh hari. Tidak bisa serta-merta misalnya, oh semester depan saya S3 saya daftar, besok keterima, tidak seperti itu. Kita menyiapkan hampir 1 tahun lebih lah untuk. Kalau mulai dari proses awal sebenarnya total 2 tahun, sampai kita berangkat. Kita sampai bisa berangkat bersama.